salah satu dari antara mereka mengambil helm yang dia pakai, helm motor cukup besar, dan memukulkannya ke kepala saya. Kembali lagi bersama saya Hotline Edward Sitompul. Pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai kesiapsiagaan sebagai karyawan menghadapi kemungkinan terburuk. Namun sebelumnya saya ajak semuanya untuk subscribe, like, komen, dan juga membagikan channel YouTube ini, channel video ini, konten video ini ke berbagai pihak yang lain. Namun sebelumnya, dalam kondisi sekarang lagi pandemi COVID-19, saya ajak semua pihak, semua kita untuk disiplin menggunakan masker. Karena sebelum ada vaksin, salah satu cara yang terbaik adalah menggunakan masker. Namun karena saya sendirian di rumah, ada baiknya saya masukkan masker ini ke kantong supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik. Nah, dalam hidup kita sebagai karyawan atau sebagai masyarakat pada umumnya, kadangkala kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi dalam hidup kita. Saya ambil contoh dalam pekerjaan saya di tempat yang lama dahulu. Itu tempat pekerjaan saya itu kebetulan bergerak di bidang penambangan dan ada kegiatan-kegiatan peledakan atau blasting. Nah, karena kebetulan pemukiman cukup dekat dengan lokasi pekerjaan, seringkali masyarakat di situ melakukan demonstrasi atau katakanlah penolakan atau mengajukan keluhan, komplain kepada perusahaan. Satu waktu mereka memasuki daerah pekerjaan kami, daerah penambangan, dan di situ kebetulan ada karyawan ekspat dan masyarakat menahan mobil daripada si karyawan itu. Nah, atasan saya yang mengetahui itu langsung menelpon saya untuk membantu membebaskan karyawan ini. Nah, saya yang menerima panggilan dan perintah itu secepat kilat tanpa melakukan persiapan segera menuju tempat kejadian untuk membantu si karyawan ini lepas dari penahanan mereka. Saya dibantu oleh beberapa staf saya waktu itu dan kami tiba dengan cepat di tempat lokasi. Nah, menurut saya kelemahan saya waktu itu, saya tidak melakukan asesmen, saya tidak melakukan pengamatan dulu di dalam mobil atau evaluasi di dalam mobil, melihat dulu situasi yang terjadi. Tapi saya segera keluar dari mobil karena tujuan saya ingin segera menyelesaikan masalah ini, kasus ini. Begitu anggota masyarakat tadi melihat saya keluar dari mobil, mengetahui saya keluar dari mobil, salah satu dari antara mereka mengambil helm yang dia pakai, helm motor cukup besar, dan memukulkannya ke kepala saya. Saya kaget, tapi herannya waktu itu saya tidak pingsan atau tidak semaput atau tidak terjatuh. Saya tetap berdiri, kaget, dan mencoba tenang. Nah, salah seorang staf saya yang melihat itu, dia berusaha untuk membalas. Dia injak kaki salah seorang anggota masyarakat yang melakukan tadi aksi itu, dan terjadi sedikit adu argumentasi. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, bala bantuan datang dan kami bisa lepas dari kondisi itu. Nah, yang ingin saya sampaikan pesan moralnya adalah seringkali atau kadangkala terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, apalagi sebagai karyawan, kejadian yang atau menimpa kita kejadian yang buruk. Nah, kita harus siap sedia. Namun kita harus juga melakukan evaluasi, atau kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau sebisa mungkin kita melakukan penilaian atau pengamatan sebelum mengambil keputusan. Jangan serta-merta seperti yang tadi saya lakukan, tiba-tiba tanpa persiapan, tanpa evaluasi, tanpa pengamatan, saya langsung terjun dan berakibat fatal. Jika saja waktu itu saya tidak memakai helm, mungkin lain ceritanya. Saya bisa semaput, bisa pingsan, bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi syukurnya dengan pertolongan Yang Maha Kuasa saya bisa menghadapinya, dan saya yakin dan percaya jika kita berserah, kita juga melakukan persiapan. Namun kadang-kadang memang kejadian buruk itu menimpa kita tanpa kita persiapan. Tapi sebisa mungkin kalau kita menghadapi
menghadapi itu, kita tetap dengan kepala dingin, hati yang tenang, tidak panik, tidak gusar, sehingga kita bisa menghadapinya dan melaluinya dengan tenang. Itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada yang lain supaya kita bisa lebih intens berkomunikasi, dan tunggu konten-konten saya berikutnya di waktu-waktu yang datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam untuk kita semua. Demikian dari saya.